gitu. Sekarang ada Pak Dedi. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mas. Pak Dedi di Demak ya Pak ya? Ya di Demak ini. Tapi ceritanya waktu itu di Aceh. Ya betul Mas. Oke, kalau di Aceh nggak apa-apa Pak, disebutin aja alamat lengkapnya, nggak apa-apa, kita nggak tahu. Silakan Pak, dimulai ceritanya Pak Dedi. Jadi gini Mas, kejadian itu kurang lebih 5 tahun yang lalu di lokasi di Blang Tengku 2 daerah Nesu Aceh itu. Pada saat itu di sana saya ngontrak itu Mas, ngontrak. Kebetulan yang punya kontrakan itu sebelah rumah saya persis berdempetan dengan kontrakan saya. Untuk lokasi kontrakan saya itu cuma 3 kotak saja Mas. Jadi depan kamar, tengah itu ruang tamu dan belakangnya dapur disertakan kamar mandi. Nah, jadi kejadian ini pertama-tama itu yang merasakan istri saya. Jadi pada saat setiap malam itu istri saya itu nyuci piring sama nyuci baju. Kebetulan di sana itu jam 12 malam lebih itu airnya baru nyala Mas. Karena untuk air itu agak susah di sana. Ya setiap malam itu istri saya itu selalu bilang, ini kok di dapur ini kok ada yang ngawasi. Ya kayak apa? Ya kayak cewek warnanya putih seperti itu. Tapi nggak berani lihat Mas. Udah itu nggak apa-apa, itu rekan kita juga. Saya bilang gitu. Ya memang pada saat itu saya nggak percaya juga Mas. Pada saat saya tidur di tempat ruang tamu itu, ya betul juga apa kata istri saya itu. Ada yang nengok-nengok, mesti setiap malam ada yang menengok Mas. Begitu hari ke hari saya tutup itu dapurnya pakai kayak sejenis kain putih Mas, kayak korden itu Mas. Ternyata masih sama, masih ada yang nengok seperti itu. Cuma saya nggak begitu jelas lihatnya bagaimana. Memang itu kayak sosok wanita, cuma kelihatan kepalanya aja, hanya ngintip saja gitu Mas. Terus pada saat saya mandi, pada malam, mungkin malam minggu ya Pak, saya pada saat itu pulang kerja itu saya lagi mandi, ada yang ngetok Mas, manggil-manggil ya. Saya kira istri saya. Begitu saya keluar, kok nggak ada orang. Saya langsung lihat istri di kamar. Ternyata istri saya tidur Mas. Gitu. Mungkin itu aja Mas yang bisa disampaikan. Pak Dedi, kalau boleh tahu itu berarti kontrakan sebenarnya kondisinya gimana sih Pak? Kondisinya itu bangunan full Mas. Normal Mas bangunannya. Bangunan baru, bangunan lama? Bangunan baru. Baru ya? Iya. Lingkungan cukup ramai kah Pak? Lingkungan cukup ramai. Cuma yang di depan agak berarti selisih rumah satu itu ada makam Mas. Makam, cuma makam pribadi. Kalau di Aceh kan makam keluarga itu kan pasti kuburannya ada di depan rumah gitu Mas. Oke, seperti ini ya teman-teman yang dari Madura iya. Gitu ya. Iya, jadi kalau kemarin waktu adik ipar saya ke Aceh pun kejadian juga. Pada saat itu kejadian pun sama. Adik saya itu bisa melihat sosok-sosok seperti itu Mas. Bisa merasakan aura-aura yang negatif seperti itu. Jadi pada saat malam itu juga, waktu malam pertama dia tinggal di kontrakan saya itu, dia sampai nangis-nangis, sampai gedok-gedok kamar saya. Mas, itu mbaknya melihat saya terus.
saya takut. Udah nggak apa-apa, itu cuma ini aja, ngeliat saja, nggak ganggu, saya bilang gitu. Gitu Mas. Mas Febri, silakan Mas Febri. Ya. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mas Febri. Apa ya yang saya tangkap ini memang dari tanah tersebut ya, kalau yang saya tangkap itu Pak. Memang dari tanah tersebut memang sudah ada sosok penghuninya dari dulu ya. Sebelum tempat itu dijadikan rumah gitu. Oke. Jadi sosok tersebut kayak apa ya, ibaratnya itu kayak ingin balas dendam gitu ya, supaya orang yang tinggal di sini itu nggak betah gitu loh. Jadi yang di belakang, mohon maaf Mas, untuk yang di belakang rumah itu kan ada kebun kosong, ada sumur. Apakah memang mungkin aura negatifnya dari situ Mas, atau memang ada di dapur situ Mas? Ya, kalau yang saya rasakan ya Pak ya, ini tadi juga saya agak apa ya sedikit kesusahan ya, karena jarak juga mempengaruhi gitu. Kalau yang saya rasakan, yang saya tahu itu kayak bukan hanya satu titik ya Pak kalau menurut saya. Jadi memang di sekitaran tanah tersebut gitu. Jadi memang di sekitaran tanah tersebut dari dulu memang ada sosok-sosok ini gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya nggak negatif juga ya, karena dia bisa begini itu karena mungkin ulah manusianya yang dulu gitu. Oh gitu Mas. Jadi sekarang ini yang terjadi, yang dialami sama Pak Dedi itu kayak mereka itu ingin mengambil haknya lagi gitu loh Pak. Istilahnya kalau di manusia seperti itu. Istilahnya kalau kita rumah kita diambil kan otomatis kita juga nggak terima gitu. Ya, memang dari anggota yang punya kos, yang punya kontrakan itu Mas, dari anak-anaknya pun istilahnya kayak berebutan gitu juga Mas, ingin merebutkan hak rumah yang saya kontrak itu Mas. Gitu. Ya. Apa mungkin dari apa yang mungkin kayak orang Jawa bilang ada yang ngerjain dari pihak anaknya gitu Mas. Ya. Kalau yang saya rasakan ya Pak ya, yang saya lihat itu nggak ada campur tangan dengan bab seperti itu ya, hal-hal seperti itu gitu. Kalau hal-hal seperti itu, ini yang saya lihat sendiri ya Pak ya, memang dilakukan oleh anak-anaknya itu ya, tetapi lebih ke langsung ke pribadinya gitu. Kalau ini tadi kan yang direbutkan ya. Yang direbutkan kan kontrakan itu tadi ya, istilahnya kan gitu. Kalau anak-anaknya ini memang ada yang mainan halus ya, memang ada yang bermain seperti itu, tetapi ditujukannya bukan di tempat kontrakan ini gitu, tapi lebih ke pribadi gitu Pak. Oh iya. Gitu yang saya tahu seperti itu. Jadi gangguan-gangguan tersebut memang makhluk astral yang ada di situ gitu. Mereka bisa menjadi seperti ini ya karena ya mungkin rumahnya dia pada dahulu kayak diambil oleh manusia, walaupun kita sendiri juga nggak tahu ya gitu. Tapi anggapannya mereka, kita sudah merebut haknya gitu. Iya Mas.
Oke, baik Pak Dedi, terima kasih banyak ceritanya malam hari ini. Ya, terima kasih Mas. Ya. Next time kalau ada pengalaman mistis lagi boleh diceritain lagi di sini ya Pak ya, di Neper.